Baik pemirsa, kembali lagi di I Love Jatim dan yang pastinya masih bersama dengan narasumber dari kelas inspirasi yaitu Mas Vicky dan juga Mbak Juli. Oke, tadi sempat saya skip dulu sebelum dijawab. Kali ini boleh dijawab nih Mas Vicky. Bagaimana Mas? Untuk menghadapi latar belakang mereka yang basically adalah bukan seorang pengajar. Namun kelas inspirasi berani sekali untuk mendatangkan mereka untuk mengajar anak-anak. Oke, kalau dari kami, kalau saya pribadi, kalau ditanya ini, apa motivasi saya untuk mengajar dan kenapa saya berani mengajar, meskipun anak-anak saya belum pernah pegang juga. Benar. Itu saya pikir gini, anak Indonesia itu perlu dirangsang dengan motivasi yang cukup tinggi dan kita juga harus mengajak semua pihak untuk terlibat di sana. Saya punya pemikiran bahwa orang Indonesia itu krisis percaya diri. Gitu. Jadi saya pikir inilah salah satu cara untuk kita menanamkan nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kepercaya dirian dari seluruh anak bangsa, terlebih anak-anak. Dan saya berpikir kalau tidak sekarang mau kapan lagi, gitu. Saya pikir percaya diri itu adalah modal penting kita untuk bisa sukses di level di bidang kehidupan apapun begitu. Itu dan sementara untuk orang-orang itu para volunteer itu diajak untuk bergabung, gitu ya. Saya pikir juga tidak terlalu susah juga karena yang diajarkan sebenarnya bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan mata pelajaran di sekolah, tetapi yang diajarkan adalah sehari-harinya dia kenapa bisa, kalau saya pribadi siaran radio seperti apa begitu. Kalau yang pilot mengajarkan pilot. Jadi seperti how to be announcer gitu. Betul. Ya. Yang dokter ngajarin dokter. Ada tadi chef Ken, mungkin abis ini kita bisa lihat foto-fotonya. Itu chef Ken, Master Chef Indonesia, dia ngajar gimana masak begitu. Tetapi yang ditekankan di sini bukan masalah masak-memasak atau mungkin profesi bukan sekedar achievement dari yang kami capai, tetapi bagaimana anak-anak itu ditekankan bahwa nilai-nilai perjuangan bagaimana, kemudian untuk bisa menjadi sukses itu apa saja yang mesti dilakukan gitu. Jadi nilai-nilai moral itu yang penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Saya pribadi juga semakin penasaran dan pemirsa di rumah juga sepertinya penasaran. Langsung saja kita lihat, ini dia video mengenai kelas inspirasi. Paling berkesan di sini apa ya? Nama saya Ahmad Ghazali, ya salah seorang direktur dari Al Ghazali Center, sebuah lembaga di bawah naungan Hay'ah I'jazul Quran wa Sunnah di Saudi Arabia. Nama saya Rizka Rifati, biasa dipanggil Ica. Saya Denny, fotografer dari Surabaya. Nama saya Citra Dita Marswaidi, pengajar muda Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Nama saya Oni Sulistyo, profesi sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Surabaya, dan juga saya menangani di bidang HRD, Human Resource Development. Nama saya Nur Hafifah Nisa Fitri. Saya bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kebetulan ditempatkan di Panti Cacat Tunggu Wicara Pasuruan. I will cherish every memory I spend. Motivasi saya untuk mengikuti kelas inspirasi ini, pertama saya ingin kembali ke masa-masa kecil, kembali merasakan apa yang mereka rasakan, dan kembali ingin menjadi mereka, bermain-main seperti anak kecil. Itu tujuan pertama saya. Yang kedua, menumbuh kembangkan minat bakat mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Adalah untuk menginspirasi dan memberitahukan kepada adik-adik kita yang masih usianya di sekolah dasar bahwasanya ada pekerjaan seperti saya yang bekerja sebagai pekerja sosial yang di bawah naungan Departemen Sosial. Saya ingin memberikan inspirasi, saya ingin membukakan pandangan bagi siswa-siswa SD di sini. Ingin banget berkontribusi walaupun cuman hanya sekedar relawan videografer atau dokumentasi untuk acara ini. 1, 2, 3.
Saya ingin memberi kontribusi, walaupun kecil hanya mendokumentasikan, tapi saya ini... Oke, cukup menyenangkan juga ikut bergabung, bukan hanya sebagai volunteer aja, tapi mungkin anak-anak yang sudah diajar di kelas inspirasi ini menyenangkan tadi ya, jika kita lihat tadi ya. Oke, Mbak Juli, kalau tadi kan kita lihat ada banyak sekali volunteer yang juga ikut join ya di kelas inspirasi tadi, ada videographer, ada fotografer, dinas sosial gitu ya. Untuk kali ini di kelas inspirasi chapter yang kedua, bukan hanya Insidious aja chapter kedua ya. Kelas inspirasi yang chapter kedua ini, kalau boleh tahu profesional apa yang dihadirkan? Sebenarnya kita mengundang setiap orang untuk jadi profesional, untuk jadi profesional pengajar ya. Nah, yang kita lihat itu untuk yang kelas inspirasi Jawa Timur, dari pihak rekrutmen itu kita sempat ada laporan semakin bervariasi profesi yang join. Jadi mulai dari profesional di perusahaan-perusahaan, kemudian wira swastawan, kemudian juga bahkan dari badan pemerintahan. Kita sempat dengar ada polisi militer, itu di Madiun ada yang ikut mengajar juga. Kemudian kepala perhutani. Nah, jadi variasi dari background pekerjaan untuk yang kelas inspirasi Jawa Timur ini benar-benar semakin kaya. Jadi dokter, spesialis-spesialis juga banyak yang ikut. Banyak sekali ya. Kalau untuk Mas Dika sendiri sebenarnya ada nggak sih Mas profesional yang ditargetkan untuk ikut join dalam kelas inspirasi ini? Kalau bicara secara angka, kita memang berharap sebanyak mungkin, semakin beragam, semakin menarik. Cuma dari kami berharap apa kira-kira profesi yang nggak kebayang oleh anak-anak. Bahkan semakin teknik semakin bagus tuh gitu. Terkadang kalau bicara kehidupan anak, dia berangkat ke sekolah, pasti di jalan ketemu polisi. Ya kita undang juga si polisi. Cuma kalau ada nggak hal-hal yang misalkan tidak berurusan dengan anak-anak sama sekali. Tapi kalau misalkan polisi, dokter, kemudian guru, dosen nggak ya? Maksudnya yang profesi yang sering dijumpai anak-anak kan pasti kan tidak jauh-jauh dari itu. Pilot barangkali, tetapi dia tidak sering ketemu ya. Nah, misalkan chef itu kan jarang tuh, atau apa barangkali kerja di pelabuhan, bahkan kemarin ada makeup artist juga traditional dancer. Oke, nanti saya mau daftarkan juga makeup artist dari Kompas TV. Boleh juga ya, bisa ya. Oke, ya sudah, jika sudah ada penelpon yang sudah masuk di line interaktif kami di 031 566 9080. Halo, selamat siang. I love Jatim. Halo? Halo. Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa Bapak? Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Yanuar. Pak Yanuar. Oke. Silakan Pak Yanuar. Terima kasih. Selamat siang, Mbak dan Mas. Selamat siang, Pak. Pak Yanuar. Yanuar di Waru ini. Saya melihat dari televisi Kompas ini, itu kelas inspirasi sangat bagus. Menurut saya begini, karena di dalam masa sekarang ini, anak-anak ini perlu sekali dididik masalah moral, terus masalah juga mental dan spiritualnya. Dan kebetulan ini sangat menarik sekali buat saya, karena saya juga bergerak di bidang itu bersama dengan kelas inspirasi ini. Dan saya sangat setuju kalau seandainya ini diadakan roadshow di daerah Waru, terutama untuk anak-anak sekolah di SD yang ada di Waru ini, Mas. Oke. Kalau boleh tahu mungkin Pak Yanuar ingin gabung untuk kelas inspirasi juga, Pak? Betul begini, Mas. Mohon maaf, ini saya kebetulan kan juga menangani juga di masalah intuisi anak-anak. Jadi saya kepingin juga di samping saya memberikan intuisi aktivasi untuk anak-anak, juga saya kepingin juga dari pihak lain juga untuk ikut serta di dalam membina anak-anak, terutama yang SD, SMP ya. Oke. Kalau sejauh ini untuk Pak Yanuar mungkin mempunyai ide atau saran untuk kelas inspirasi mengajar di daerah mana yang mungkin Bapak rekomendasikan gitu mungkin? Kebetulan ya, terima kasih Mas. Untuk berikutnya kalau lebih baik di SMP 1 Waru. SMP Negeri 1 Waru, terus kemudian SDN Kepuh 1 Kiriman. SDN Kepuh 1 Kiriman itu masih di wilayah Surabaya ya Bapak ya? Betul, ini di daerah Waru. Waru, oke. Iya. Oke, baik. Pak Yanuar, terima kasih juga sudah bergabung di I Love Jatim. Kalau tadi menanggapi Pak Yanuar yang bergabung di line interaktif kami, bagaimana nih Mbak Juli? Ya,
kalau misalnya disuruh untuk mengajar di SMP Satu Waru. Waru, gitu. oke. Memang mungkin Vicky ya. Oke, kalau bicara target, kita saat ini Pak Yanuar sedang menargetkan untuk sekolah dasar, bukan berarti kami tidak mengarah ke SMP atau jenjang berikutnya, tetapi karena sekolah dasar ini adalah salah satu usia perkembangan anak di mana itu tepat untuk dirangsang sebuah cita-cita yang tinggi. Kemudian kami juga tidak bisa ke sekolah swasta, saat ini adalah negeri yang kami bidik. Sekali lagi bukan diskriminasi, tetapi memang jumlah volunteernya sendiri juga terbatas. Kecuali kalau misalkan yang bergabung mungkin seluruh masyarakat Jawa Timur atau seluruh Indonesia, barangkali kita bisa rata, mau itu negeri ataupun swasta. Oke. Gitu. Tapi ada sedikit yang menggelitik di sini gitu ya. Mengapa yang menjadi prioritas di sini adalah SD negeri gitu, bukan SD swasta? Apa karena memang dari segi budgeting gitu untuk SD negeri memang kan untuk kita lihat saat ini kurang atau bagaimana? Gini, SD negeri yang dipilih adalah SD negeri marginal. Oke. Gitu. Swasta kenapa tidak? Bukan berarti kami tidak mau ke sana, tidak, tetapi lebih ke jumlah kami sendiri terbatas. Negeri aja nggak semua, begitu ya Pak, termasuk Pak Yunus tadi. Makanya itu kenapa kami ke media, kenapa kami juga ada beberapa kegiatan, harapannya seluruh masyarakat juga mau terlibat, berdiri bersama kami mengajar sehari di kelas. Oke, baik. Gitu. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan pemirsa, nanti kita juga akan menghadirkan profesional yang juga relawan yang ikut tergabung di kelas inspirasi. Seperti apakah? Jangan kemana-mana karena I Love Jatim akan segera kembali.